Marilah kita buka untuk kegiatan PPM, pelatihan pengembangan media pembelajaran teknik tenaga listrik dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama lain mungkin dapat menyesuaikan. Alhamdulillah ya, kita sudah buka untuk acara PPM yang nanti akan kita laksanakan selama 3 hari untuk pelatihannya. Nah, untuk pendalamannya nanti Bapak Ibu monggo silahkan, kalau nanti masih mengalami kesulitan nanti bisa konsultasi, bisa diskusi bareng di grup ya, supaya nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa mengoptimalkan dari materi yang kita sampaikan. Saya kira itu Bapak Ibu untuk pembukaan ya. Untuk Mas Win sudah join, Mas Win? Ya, di sini saya ditemani oleh Mas Winarno. Mas Winarno itu bukan Pak Winih ini namanya sama-sama Win. Jadi Mas Winarno itu teknisi di tempat kami ya, yang biasa membantu untuk acara-acara seperti ini. Oke Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk 30 peserta alhamdulillah. Yang mendaftar kemarin itu ada 44. Jadi ini mungkin karena ada kegiatan yang lain belum masuk, atau mungkin karena jaringan ya belum bisa masuk. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari materi yang pertama. Materi pengenalan. Apakah presentasi saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Center. Sudah ya? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa, terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan sistem tenaga listrik ya. Jadi sebelum itu nanti saya akan masuk pada pengantar tentang situasi yang ada saat ini. Jadi sebelum kita mulai saya kenalkan diri dulu bagi yang mungkin belum kenal dengan saya ataupun belum tahu. Ini adalah nama saya. Nama saya itu sangat terkenal Bapak Ibu sekalian. Saking terkenalnya kalau mencari saya itu agak sulit. Mencari di dunia maya, mencari nama saya sangat sulit karena namanya sangat terkenal. Sehingga seringkali nanti kesasar terhadap teman saya ketemunya. Jadi nama depan saya Muhammad, ini nama Nabi Bapak Ibu sekalian, yang nama belakangnya Ali. Nama sahabat sekaligus nama keponakan sekaligus nama menantu. Nah, di sini kalau digabung Muhammad Ali menjadi nama seorang legenda tinju dunia. Nah, sehingga kalau mencari nama saya agak sulit. Kalau ingin ketemu nama saya ya di google.com itu nanti Bapak Ibu harus ketik Muhammad Ali spasi UNY. Insya Allah nanti akan ketemu. Ini alamat saya Bapak Ibu sekalian. Saya kelahiran 46 tahun yang lalu. Masih muda tapi ya tidak muda banget. Ini profesi saya sebagai dosen di electrical engineering. Pengalaman kerja itu ya di bidang instruktur pelatihan baik di industri maupun di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang kedua sebagai peneliti, yang ketiga sebagai konsultan di bidang electrical. Termasuk klien kami banyak dari Cilegon, Pak, ya. Oh ya. Cilegon itu saya sering sekali ke sana, Pak ya. Labuan, ya, terus Kokindo, ya. Di Cilegon banyak, termasuk di Suralaya, termasuk PLTU Suralaya. Tapi hampir semua pembangkit, Pak ya. Hampir semua pembangkit, mungkin kalau tanya kepada teman-teman teknisi, teman-teman operator itu ya dengan saya insya Allah ngerti. Ya, itu karena saya memang mainannya di sana, salah satu bidang yang saya tekuni. Ini nomor HP saya, nomor email saya sudah saya sampaikan Bapak Ibu, kalau mau kontak saya monggo silahkan, kalau mau diskusi tentang materi-materi tentang sistem tenaga listrik boleh.
instrumentasi juga boleh, ya. Walaupun saya tidak banyak terlibat di bidang instrumen. Jadi ilmu saya kalau di kampus yang saya gunakan sedikit, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok yang saya gunakan sedikit? Ya karena ngajar tidak mungkin banyak. Nah, banyaknya digunakannya di mana? Digunakannya di luar. Ya, termasuk aplikasi implementasi real, ya, praktik di lapangan, ya. Itu lebih banyak saya gunakan di luar. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dulu. Jadi tujuan pembelajarannya mungkin Bapak Ibu masih mengalami seperti ini. Kita itu jane meh ngopo toh hari ini? Kita itu mau apa? Harapannya nanti setelah pelatihan kita menjadi tercerahkan, menjadi lebih jelas, lebih tahu kira-kira nanti seperti apa. Jangan sebaliknya Bapak Ibu ya. Pertama pelatihan seger, semangat, begitu pelatihan menjadi kusut. Nah ini berarti pelatihan ini nggak berhasil. Jadi nanti ciri khasnya di akhir. Targetnya nanti Bapak Ibu itu di akhir ini Bapak Ibu nanti bisa membuat media pembelajaran berbasis Android. Pengen enggak Bapak Ibu pengen membuat aplikasi pembelajaran berbasis Android? Ya. Nah, nanti kita apa namanya? Kita sudah buatkan cara yang paling mudah. Tidak yang paling sulit. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat aplikasi Android. Tapi yang saya sampaikan di sini nanti yang paling mudah. Supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung ya. Nah, nanti pakainya apa? Membuatnya pakai PowerPoint. Kalau PowerPoint semua sudah bisa semua ya, Bapak Ibu. Ada yang masih belum bisa menggunakan PowerPoint? Sudah kan? Nah, nanti kita demokan ya di materi berikutnya hari ini nanti akan pengenalan dulu ya. Nah, Bapak Ibu nanti jangan khawatir materi kontennya nanti ada pembangkit, ada jaringan, ada instalasi nanti kita berikan. PPT-nya kita berikan. Jadi Bapak Ibu enggak usah bikin PPT aja udah bisa buat ya karena PPT-nya Bapak Ibu sudah kita berikan. Kalau Bapak Ibu tinggal mau convert aja ya, termasuk kalau nanti mau bentuknya agak lebih bagus itu template-nya kemarin sudah kita sharing di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sudah kita sharing, tinggal Bapak Ibu nanti ganti kontennya aja. Termasuk kontennya juga sudah ada. Jadi mestinya sampai akhir itu sudah Bapak Ibu sudah buat satu mata pelajaran apa yang Bapak Ibu nanti bisa buat dalam bentuk Android. Nanti dikirimkan di grupnya peserta ini pada siswanya nanti pada kaget nih ya. Ini kok bisa membuat aplikasi Android? Ya, ini belajar berapa lama ini kan? Nah, ini nanti harapannya ke sana Bapak Ibu ya. Kalau yang belum bisa gimana nanti boleh konsultasi. Nah, memang untuk sesuatu yang baru itu tidak mudah. Tapi nanti kita buat semudah mungkin ya. Nah, kita awali dengan kenapa sih kita perlu mengembangkan media pembelajaran yang up to date. Ya, yang kalau generasi sekarang generasi milenial. Nah, karena apa? Karena kita itu sekarang sudah masuk ke revolusi industri 4.0. Ini sering dibahas. Ini mungkin sudah sekian ratus kali ya saya membahas tentang revolusi industri 4.0. Jadi sejak tahun 2000 berapa saya membahas tentang revolusi industri 4.0. Mungkin sejak 2014-15. Ini sebenarnya sudah bagi saya ini sudah sangat lama istilah revolusi industri 4.0. Mungkin bagi Bapak Ibu guru mungkin masih baru. Termasuk kemarin pada waktu Pilpres, Pilkada ini menjadi sebuah kampanye yang sangat dahsyat. Revolusi industri 4.0. Nah, sebenarnya kapan kita mengalami revolusi industri? Revolusi industri itu dimulai abad 18. Sejak ditemukan yang namanya mesin uap. Penemunya siapa Bapak Ibu sekalian? Mesin uap siapa? James Watt. Ya, terima kasih ya. James Watt. Mustaqim tadi ya, Mustaqim. James Watt menemukan mesin uap. Ini terjadi revolusi besar-besaran. Yang tadinya produksi menggunakan tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin uap. Sampai sekarang mesin uap masih dipakai. Ini kalau di Pak Ngadiono di Cilegon. Ya, di Cilegon. Ya. Pembangkit itu masih pakai mesin uap. Boiler. Apalagi yang PLTU ya mesti pakai PLT, mesti pakai mesin uap. Sampai sekarang masih dipakai.
Ini teknologi revolusi pada abad 18. Nah, yang berikutnya pada abad 19. Cirinya apa? Yaitu elektrifikasi. Tokohnya siapa kira-kira? Penemu listrik itu siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Penemu tentang konsep medan elektromagnetik siapa? Fleming. Ya, ada Fleming, ada Maxwell, ada Michael Faraday, ya, ada Gauss, ya, ada Coulomb, ya, ada Coulomb, ya. ada Hertz, ada Ampere, ya ini. Kirchhoff. Nah, ada Kirchhoff, ya. Nah, ini mestinya Bapak-bapak familiar dengan itu. Ini revolusi industri 2.0. Yang tadinya kemana-mana kita harus masak air, membangkitkan uap yang bertekanan. Dengan ditemukannya listrik, alhamdulillah. Sekarang kita kemana-mana tidak perlu masak air. Kita cukup colok listrik. Ini berkat penemuan revolusi industri 2.0 di abad 19. Nah, yang ketiga, revolusi industri 3.0 yaitu apa? Cirinya adalah adanya penemuan dari semikonduktor. Jadi sejak ditemukannya semikonduktor, terutama komponen transistor, ini terjadi revolusi yang sangat hebat. Muncullah transistor, muncullah IC, muncullah IGBT, muncullah microcontroller, muncullah microprosesor, dan lain sebagainya. Sehingga muncul komputer, muncul otomasi, muncul SCADA, muncul DCS, muncul PLC, ya, muncul sekarang lagi adalah integrated control dan lain sebagainya. Ini abad ke-20. Nah, sekarang perkembangannya makin gila Bapak Ibu sekalian. Ini makin pesat, ya. Revolusi industri 4.0 cirinya apa? Cirinya otonomi. Yaitu cirinya apa? Ada sistem cerdas. Jadi tidak hanya sekedar otomasi, tetapi ada kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, ini yang ditakutkan oleh para tenaga kerja kita. Kalau kita lihat ini cirinya ya untuk revolusi industri 4.0, yang pertama adalah everything is online. Semuanya serba online. Termasuk kuliah ya, pembelajaran sekolah dan lain sebagainya. Saya nggak memikirkan besok kira-kira kalau sudah ditemukan bagaimana transfer ilmu dengan cara seperti kita copy paste. Mungkin perguruan tinggi bubar. Ya, seandainya kita ketemu flash disk, Bapak mau belajar apa? Mau belajar tentang pengembangan media pembelajaran, tinggal copy ke saya, ilmu saya tak copy ke Bapak ya. Kita transfer lewat email gitu ya. Nanti mungkin perguruan tinggi bubar. Sekolah juga mungkin berubah. Nah, ini ke depan ke sana arahnya. Yang berikutnya digital ekonomi. Uang dalam bentuk fisik sudah mulai kita tidak gunakan. Kita sudah mulai menggunakan uangnya uang digital. Transaksi sekarang orang kaya itu megangnya cuma HP gitu Pak ya. Mau kemana-mana tinggal, zaman dulu gesek, kalau tinggal sekarang tinggal di scan barcode aja. Bahkan barcode-nya udah pakai mata. Kemana-mana kalau mau bayar matanya lihat kamera, tek, nanti dia akan oke gitu ya. Supaya nanti nggak bisa dibaca. Kalau pakai kartu kan kasus kemarin masih bisa diambil orang lain. Tapi kalau mata ini susah. Berikutnya ada IoT. Ini mungkin bapak-bapak sebagian sudah mengembangkan. Mahasiswa UNY sekarang tugas akhirnya kebanyakan larinya ke sini. IoT. Artificial intelligence. Segala sesuatunya cerdas. Big data, ini hati-hati dengan big data Bapak Ibu sekalian. Karena kalau dulu orang moto itu kan eman-eman ya, sayang. Karena apa? Untuk moto kameranya mahal. Filmnya mahal. Mencetaknya juga mahal. Kalau sekarang moto itu sembarang aja. Hampir tiap hari orang moto, mungkin saya dapat foto itu sehari mungkin puluhan ribu. Karena grup WhatsApp saya itu puluhan ribu. Ya kan? Grup WhatsApp saya mungkin ratusan, Pak. Jadi kalau satu grup itu ngirim sekitar berapa?
100 foto ya kan, dihitung aja udah 10.000, Pak. Nah, ini menjadi jejak digital. Hati-hati, jangan sampai nanti kita kita pernah ngirim sesuatu yang hoax, kita pernah ngirim sesuatu yang tidak baik dan lain sebagainya. Yang berikutnya robotik. Robotik saya kira sudah umum ya. Print 3 dimensi. Ini print 3 dimensi. Kali ini sering seluruh pembangkit yang Cilegon install diundang. Ya, untuk print 3 dimensi ya. Ini kita untuk print 3 dimensi itu ke depan, Pak. Kalau kita buat komponen ya, kita buat buat jembatan, buat apa? Sekarang kan masih ditata. Nah, ke depan nanti itu kita akan menggunakan print 3D. Saya pernah ke India, Pak ya. Jadi orang bikin patung itu nggak usah ahli pahat. Jadi tinggal kita berdiri saja di depan komputer, nanti di-scan 3 dimensi. Setelah di-scan 3 dimensi, nanti wajah kita itu akan muncul di layar komputer. Setelah nanti muncul di layar komputer, nanti bisa dicetak, hasilnya persis sama. Ini adalah teknologi 3D. Ya. Yang berikutnya ada muncul disruptive technology, muncul autonomous machine, muncul machine learning, dan lain sebagainya. Saya kira itu, Pak ya. Nah, perubahan ini membawa konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya, di bidang skill tenaga kerja. Kalau dulu, Pak, lulusan S1 nyari kerja itu gampang. Kalau sekarang itu sulit. Kenapa? Karena terjadi perubahan skill. Ini tahun 2015, ini skillnya ini, Pak. Complex problem solving, coordination with others, people management, critical thinking, negotiation, dan lain sebagainya. Tahun 2020, baru 5 tahun. Ini udah berubah. Ya. Tahun 2022, baru 2 tahun, ini sudah mulai berubah. Ini ke depan. Saya nggak ngerti, ini prediksi sekarang, tahun 2022. Jangan-jangan nanti begitu kita masuk 2022 udah berubah lagi, Pak. Jadi kurikulum, ini saya kasih tahu, Pak ya. Kurikulum itu sudah obsolete. Kita menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi ABC ya. Begitu nanti lulus, mungkin yang dibutuhkan bukan itu lagi. Maka dari itu kita memang harus menghadapi perubahan ini dengan baik. Nah, kita sekarang bicara kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu kalau di beberapa referensi saya ambil, ini salah satunya ya, yang menurut saya cukup bagus. Kompetensi itu adalah, kalau garis besarnya ya, kalau bahasa aslinya itu adalah a competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion reference effective and or superior performance in a job or situation. Ini untuk definisi kompetensi. Kalau saya terjemahkan bebas, kira-kira artinya ini, Pak ya. Jadi yang namanya kompetensi itu adalah kemampuan untuk kerja. Yang dilandasi atas apa? Superior performance. Nah, superior performance itu apa? Yang pertama harus punya pengetahuan. Yang kedua harus punya keterampilan. Dan yang ketiga harus punya sikap kerja. Nah, di beberapa referensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja harus sesuai dengan standar. Ya. Nah, di sini ya, untuk bisa mencapai standar, maka kita harus berpedoman pada hal-hal yang menjadi standar. Nah, ini contoh profesi yang ada di industri. Ini ada di pembangkit, Pak ya. Ini ada di bidang manajerial. Ini teknisi di bidang electrical operator, ya, engineer, dan lain sebagainya. Nah, menurut Bloom, ini saya kira Bapak-Bapak sudah sangat memahami Bloom, Bapak Ibu ya. Menurut Bloom, kompetensi itu terdiri atas 3 aspek. Ya, yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek psikomotorik, dan yang ketiga aspek afektif. Nah, bagaimana kita mengukur pengetahuan? Ya, pengetahuan ya berdasarkan taksonomi Bloom yang sudah disempurnakan oleh Anderson. Untuk mengukur pengetahuan itu dapat dibagi menjadi 6 level. Yang pertama itu how to know.
Jadi nanti orang dikatakan kompeten, yang pertama cirinya adalah tahu. Kompeten di bidang teknik listrik ya, tahu tentang teknik listrik. Tahu tentang pembangkit, tahu tentang transmisi, tahu tentang distribusi, tahu tentang instalasi pemanfaatan. Yang kedua, nggak sekedar tahu, tetapi harus paham. Oh, saklar. Saklar itu jenisnya ada berapa? Fungsinya untuk apa? Aplikasinya di mana? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Yang berikutnya bisa mengaplikasikan. Oh, kalau saklar tunggal itu cocoknya dipakai untuk satu lampu. Saklar ganda digunakan untuk ini. Kontaktor digunakan untuk starting motor. Relay digunakan untuk proteksi dan lain sebagainya. How to apply. Nah, 1, 2, 3 ini dikenal dengan nama LOTS. Ini saya kira sudah sangat familiar Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Low order thinking skill. Nah, yang keempat, 5, 6 itu disebut sebagai hot. Ini yang jadi polemik. Kalau anak SMK kira-kira mau hot atau LOTS? Ya kalau kerja di industri sebenarnya kalau lulusan SMK itu kan pekerjaannya rutin. Jadi operator rutin ya. Jadi teknisi junior itu juga pekerjaannya rutin, tidak berat, tidak perlu sampai melakukan ini ya. Tetapi nanti di pembelajaran kita harus memberikan analisis, kemampuan menganalisis, mengurai benang ruwet. Kalau kita menghadapi benang ruwet ya harus kita urai satu persatu supaya nggak ruwet. Kalau di industri misalkan ya, ini produk kualitasnya tidak bagus. Penyebabnya apa? Oh, penyebabnya motor putarannya nggak bisa stabil. Maka harus kita urai. Kenapa motornya putarannya nggak bisa stabil? Sehingga nanti kita bisa menemukan. Ya. Yang berikutnya kita harus bisa mengevaluasi. Oh, ini harusnya motor ini arusnya sekian, tegangannya sekian, frekuensinya sekian. Kospinya sekian. Maka kita bisa, oh ini kondisinya seperti ini, berarti kita evaluasi. Masalahnya ada di sini. Ya. Oh ini lampu harusnya apa namanya? Tinggi lampunya sekian, warnanya apa supaya nanti intensitas cahayanya menjadi maksimal. Supaya nanti bisa kita gunakan dengan baik. Demikian juga tata udara dan lain sebagainya. Nah, harapannya nanti kita mencapai level yang namanya kreatif. Create, kita bisa inovasi, bisa kreatif dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk skill atau psikomotor kita dibagi menjadi 5 tahap. Ya. Tahap yang paling sederhana kalau kita ngajarkan mestinya adalah kita mestinya harus mendidik siswa kita bisa melakukan imitasi. Apa yang dimaksud imitasi ya meniru, mencontoh. Sebagai guru, sebagai dosen nanti kita harus bisa mendemokan. Jadi cocok itu menggunakan metode 5M. 5M ya mestinya harus memberikan contoh dulu. Supaya nanti pada waktu praktek siswa tidak salah. Karena di electrical ada potensi bahaya. Nah setelah dia meniru maka dia bisa melakukan manipulasi. Manipulasi itu tanpa contoh. Nah setelah dia bisa melakukan tanpa contoh harapannya dia bisa presisi, lancar dan tepat. Masang stop kontak udah nggak usah tanya-tanya lagi, nggak usah mikir, tapi udah lancar dan tepat, otomatis. Oh, yang warna apa yang fase itu sebelah kiri atau kanan, yang ground itu di mana, ya? Yang negatif, yang netral itu taruh di mana? Warna kabelnya apa? Oh, kalau untuk lampu ukuran sekian, penghantarnya ukurannya berapa? Harapannya lancar dan tepat. Kalau sudah lancar dan tepat, itu naik tingkat menjadi artikulasi, yaitu akurat dan cepat. Jangan sampai nanti untuk instalasi motor, ya, wiring, starting Y delta 1 jam belum selesai. Nah ini berarti belum cepat. Lancar, tapi nggak cepat. Ya di industri ketinggalan. Nah sehingga kita nanti ke depan larinya ke naturalisasi. Spontan dan otomatis. Ini untuk skillnya. Nah monggo Bapak Ibu ya, mau kita levelnya mau sampai kemana ya. Kita mencetak anak-anak SMK di bidang listrik ya, yang di otomasi industri mau sampai level kemana ya.
Bapak Ibu lebih tahu kira-kira yang dibutuhkan dunia kerja seperti apa. Nah, untuk attitude saya kira ini nggak perlu saya bahas panjang lebar. Ini menurut Cradwell, ini ada mulai receiving. Biasanya anak-anak pertama kali semester 1-2 itu nerima. Sudah mulai semester 3 mulai merespon, menanggapi. Nanti kalau sudah ilmunya tinggi biasanya menghargai dan sering kerjasama. Orang semakin tinggi ilmunya tidak senang protes. Senangnya kerjasama. Ini ciri khas ya. Kalau orang senangnya protes ya ilmunya sebenarnya masih di level 2. Ya. Jadi ini. Nah, harapannya yang paling tinggi nanti berkaitan dengan sikap itu adalah menjadi karakter. Menjadikan pola hidup, menjadikan profesi dan lain sebagainya. Nah, ini harapannya Bapak Ibu ya untuk pembelajaran kita ya, kita bisa menempuh menjadikan siswa kita menjadi seorang yang kompeten ya. Nah, sekarang ini kita masih menghadapi masa Covid nih. Di masa Covid ini kita pembelajaran di sekolah itu ditutup sekolah. Tempat saya juga ditutup. Pemerintah menganjurkan jarak jauh. Nah, bagaimana nanti kegiatan kita ya? Salah satu solusi itu adalah melakukan distance learning. Ya, distance learning banyak macamnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Bapak Ibu mungkin yang termasuk angkatan 89, Pak Ngadiono ya, yang agak ini ya. Kalau yang Pak Mustaqim itu kan baru-baru, Pak Danar ini masih angkatan muda nih tadi ya. Pak Sihono ya, yang angkatan agak lama, Pak Palti dan lain sebagainya ya. Nah, ini memang harus dipaksa, harus bisa pembelajaran jarak jauh. Nah, ada berbagai macam yang kita pilih ya. Untuk prinsipnya pembelajaran jarak jauh, yang pertama harus mengutamakan prinsip kemandirian. Siswanya harus bisa mandiri atau tidak. Lihat Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu ya. Kira-kira di daerahnya siswanya itu kemandiriannya bagaimana? Jangan sampai nanti kita memaksakan malah nggak efektif. Yang kedua harus fleksibel. Ya. Yang berikutnya harus up to date supaya nanti siswanya nggak bosan. Ya kalau bisa ini up to date ya, kalau nggak bisa ya nanti up to date-nya apa ya. Yang berikutnya harus sesuai konteksnya. Kita mau mengajarkan apa ya nanti distance learning-nya sesuai. Yang berikutnya harus efisien, menghemat pulsa. Sekarang mahasiswa kasihan ini ya. Siswa-siswa ini kasihan, walaupun sekarang alhamdulillah sudah turun bantuannya. Yang berikutnya mobilitasnya, ini juga harus diperhatikan, masalah kaitannya dengan distance learning. Ini mungkin saya cuplek aja, nggak saya jelaskan lebih mendalam, karena kalau lebih mendalam waktunya lama ya. Nah, modenya kita pilih untuk pembelajaran daring, ya bisa langsung atau sinkron. Sinkron ada dua, ada maya, ada langsung. Kalau langsung kan tidak boleh ini di kelas. Maka kita harus melakukan yang pertama pilihannya sinkron dengan maya. Dengan Zoom, dengan Google Meet, ya, dengan Microsoft Teams, dengan WebEx, ataupun dengan video conference lain-lain. Atau kita pilih yang kedua, asinkron. Asinkron itu bisa secara mandiri, bisa secara kolaboratif. Monggo Bapak Ibu, saya kira sudah sangat pengalaman dalam melakukan pembelajaran. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja Bapak Ibu ya, atau masukan atau saran ya, supaya nanti langsung aktifkan mic-nya, di unmute, nanti setelah itu bisa langsung berbicara supaya nanti bisa saya potong ya. Nah, masalahnya apa kalau kita pembelajaran daring? Nah, ini mesti muncul masalah. Yang pertama masalah jelas infrastruktur, terutama nih yang di daerah mungkin Aceh, yang di daerah Jogja yang mungkin dalam tanda kutip Bantul agak jauh gitu ya, Gunung Kidul, Sleman yang agak jauh. Alhamdulillah kalau di tempat saya ini infrastrukturnya udah bagus, Telkom udah masuk ya. Nah, ini harus kita pikirkan ya. Yang berikutnya sumber daya, ini juga harus dipikirkan. Yang kedua biasanya ini kurang percaya diri, terutama yang senior-senior nih. Kan jarang menggunakan daring ya, begitu disuruh pakai daring nanti bingung nih, nggak percaya diri ya.
Belum terbiasa, kesulitan komunikasi, kecepatan akses internet terbatas, ya, kuota internet terbatas, belum familiar dengan teknologi internet, ya, terlalu berpikir idealis dan perfeksionis. Kalau enggak bagus, enggak mau. Ini contoh, ya. Saya kira ini saya alami juga, ya. Pertama kali memberikan pembelajaran seperti itu, biasanya ini muncul. Nah, tantangannya bagaimana ya sebenarnya? Tantangan di pembelajaran daring, ini sebenarnya kalau bagi pembelajaran tantangannya seperti ini. Jadi kalau menurut saya bukan bagaimana guru itu mengajar dengan baik. Kalau guru mengajar dengan baik itu ya keharusan. Kalau guru mengajarnya nggak baik ya mestinya sudah jadi guru ya mesti mengajarnya baik. Tapi sebenarnya tantangannya adalah bagaimana supaya menginspirasi agar siswa mau belajar. Ini yang sulit. Sehingga pendekatannya mestinya dirubah dari TCL dirubah menjadi SCL. Ya. Nah, ini yang mungkin perlu ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini ilustrasinya begini Bapak Ibu. Jadi ilustrasinya kalau TCL itu pokoknya apa-apa digerujuk gitu ya. Ya. Apa-apanya nanti digerujuk gitu ya. Jadi kalau ini TCL. Nah, kita rubah menjadi SCL. Gimana sih supaya siswa itu ya senang terhadap mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Insya Allah kalau sudah senang ya, itu nanti mudah. Seperti anak-anak milenial zaman sekarang itu enggak usah diajari, bisa sendiri. Kok kenapa bisa sendiri? Ya karena mereka minat. Karena sekarang hampir semua tutorial sudah ada di internet. Bapak Ibu mau bikin apapun itu semua sudah ada di YouTube. Mau jadi seorang guru yang mengajarnya bagus, itu semua sudah ada di YouTube. Bagaimana cara presentasi secara efektif dan efisien, sudah ada. Nah, sehingga tantangannya sekarang bagaimana ya kita itu bisa menginspirasi siswa untuk berpindah dari TCL menjadi SCL. Aktif mereka itu untuk bisa belajar. Mau belajar secara mandiri. Nah, kita nanti tinggal membimbing. Ini memang tantangan tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini PR kita bersama. Terus terang kami di perguruan tinggi juga menghadapi masalah yang sama. Karena generasi milenial atau generasi Z itu gampang-gampang susah. Kalau mereka senang Bapak Ibu dikasih tugas itu hasilnya bagus sekali. Tapi kalau mereka tidak senang dikasih tugas ya nggak dikumpulkan. Saya kira sama di SMK Bapak Ibu sekalian, ini menjadi masalah kita bersama. Sehingga memang tantangannya menurut saya ini Bapak Ibu ya, bukan ini lagi kita itu. Kita tidak perlu merujuki mahasiswa dengan ilmu-ilmu yang mungkin bagi mereka nggak akan dipakai. Tetapi kita bagaimana ubah. Ini ibaratnya orang mau langsing Bapak Ibu ya, gimana caranya biar dia langsing. Gimana caranya supaya siswa itu senang pada mata pelajaran ini. Sehingga ini memang tantangan. Tidak mudah Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu menurut saya ini lebih baik kita menggunakan konsep flexible learning. Apa itu flexible learning? Yaitu pembelajaran yang sifatnya itu fleksibel. Fleksibel bukan berarti jelek. Tidak selamanya yang namanya fleksibel jelek. Tidak selamanya yang namanya kaku itu baik. Nah, di sini konsep fleksibel adalah nanti kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi, tetapi konsepnya tadi tetap sama. Bagaimana nanti kita menginspirasi. Apa yang fleksibel? Yang pertama waktu. Kalau tidak bisa pagi, digeser agak siang. Kalau tidak bisa siang, digeser nanti agak sore. Kalau tidak bisa sore, digeser agak malam. Ini masih WFH, saya kira masih memungkinkan Bapak Ibu. Alhamdulillah saya kadang-kadang ini hari libur nggak libur Pak. Hari Sabtu Minggu kadang-kadang ya nggak libur. Malam kadang-kadang saya ngisi kuliah. Kenapa? Ya karena supaya mengefektifkan. Supaya nanti menyesuaikan, fleksibel. Yang berikutnya kontennya. Ini kontennya ya Bapak Ibu jangan terlalu memaksakan harus buku ini harus tamat gitu ya.
Mana pilih yang paling urgent? Mana yang paling kritikal harus dikuasai siswa? Kalau di bidang listrik, apa ini yang mau diurgenkan? Apakah dia, kalau menurut saya orang listrik itu yang paling penting itu adalah kemampuan baca gambar dulu. Kalau membaca gambar itu problem, ya repot. Karena di mana-mana pekerjaan itu komunikasinya dengan gambar. Nah, untuk bisa membaca gambar, kita harus tahu tentang standar gambar teknik. Minimal kita paham dua, yaitu IEC dan ANSI. Simbol-simbol harus paham semuanya. Ya, itu untuk knowledge-nya. Nah, untuk praktiknya nanti kalau untuk teknik instalasi listrik ya, apa nanti kita ya, minimal dia bisa menginstalasi apa yang ada di rumah. Sekarang karena susah. Kalau untuk praktik dari rumah itu agak berat. Suruh instalasi listrik, listrik di rumah adanya 220, Pak. Nanti malah bisa kesetrum, malah bahaya, apalagi untuk yang semester 1-2. Nah, ini maka Bapak Ibu harus bisa untuk memilih ya, mana yang kritikal, ya, mana yang urgent berkaitan dengan konten. Yang berikutnya dalam hal pembelajarannya, Bapak Ibu fleksibel. Yang berikutnya sumber belajarnya. Yang berikutnya pendekatan instruksionalnya. Yang berikutnya dengan penghantarannya. Insya Allah dengan fleksibilitas ini nanti bisa kita dapatkan hasil yang lebih optimal. Sampai di sini dulu Bapak untuk pengenalan tentang pembelajarannya ya. Ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Ada pertanyaan atau masukan atau yang lain? Monggo silakan ya. Kalau yang ada pertanyaan langsung diaktifkan speakernya ya, langsung bicara saja. Belum ada Bapak Ibu? Jelas, Pak. Sudah cukup jelas, alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga nanti ke depan ya kita bisa mengoptimalkan pembelajaran dengan baik ya. Nah, sekarang kita masuk pada pengenalan sistem tenaga listrik. Kita nanti akan membahas tentang pengenalan aja Bapak ya. Nah, dimulai dari mana ya? Kita bahas di ruang lingkupnya pekerjaan di bidang teknik kelistrikan itu seperti apa. Ini ruang lingkupnya Bapak Ibu ya. Berdasarkan pengalaman, ini pengalaman kami Bapak Ibu ya, yang namanya pekerjaan di bidang kelistrikan itu ruang lingkupnya minimal ada 4. Kalau di bidang instrumentasi nanti saya jelaskan Pak Ngadiana nih ya, yang bidang instrumentasi. Karena instrumentasi, kalau di instrumentasi itu ada 3 Pak. Kalau di electrical itu ada 4. 4 itu apa aja? Yang pertama itu pembangkit, yang kedua itu transmisi, yang ketiga distribusi, yang keempat pemanfaatan listrik. Nah, di beberapa hal ini digabung. Transmisi dan distribusi jadi satu. Disebut sebagai jaringan. Mungkin kalau di SMK ya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jaringan itu digabung. Nah, kalau kita lihat profil pekerjaannya, level pekerjaan itu yang pertama ya, yang pertama itu adalah kalau di pekerjaan itu adalah ada namanya EPC. Apa itu EPC? E-nya itu engineering, engineering itu perencanaan, P-nya itu procurement, procurement itu pengadaan, C-nya itu adalah construction. Construction itu pembangunan. Kayak di pembangkit ya, di Labuan ya, ini ada proyek 35.000 megawatt ya. Pertama kali EPC. EPC engineering-nya, perancangannya seperti apa. Nah, ini yang dilibatkan siapa kalau EPC ya? Ya para ahli, engineer, para pakar, orang yang sudah punya experience, pengalaman untuk mendesain ya sebuah pembangkit. Apa yang mau dikembangkan? PLTU. Oh, PLTU itu harusnya tata letaknya di mana? Sumber airnya nanti bagaimana? Ya, ketinggiannya nanti berapa? Luasannya berapa? Megawatt yang akan dihasilkannya berapa? Teknologinya kita mau gunakan apa? Itu detail ya. Kaitannya dengan EPC.
Nah, sudah EPC nanti dilanjutkan procurement ya. Procurement apa? Procurement itu adalah pengadaan. Oh, desainnya seperti ini, nanti procurement-nya seperti apa. Nah, setelah procurement-nya selesai, maka dilanjutkan construction. Nah, construction sudah melibatkan semua pihak. Tidak melibatkan ahli saja. Ada ahlinya, ada teknisinya, ada operator pelaksananya. Nah, kalau sudah jadi EPC, maka dilakukan testing and commissioning. Ya, testing and commissioning. Setelah di testing and commissioning, baru nanti diserahkan kepada pemilik. Nanti masuknya operating. Dijalankan seperti sekarang yang ada di Cilegon ya, yaitu yang Labuan, ya, Kogindo, PLTG itu sudah tahap pada operating, operasi, menjalankan, ya. Kalau menjalankan nanti ya di situ ada ahlinya, ada operatornya, ada supervisornya, ada teknisi untuk maintenance, ada bagian-bagian yang lain untuk menjalankan bisnis. Nah, setelah pada tahap operating itu nanti ada yang namanya pemeliharaan atau maintenance. Nah, ini melibatkan para teknisi-teknisi untuk melakukan maintenance. Nah, sebenarnya ada tambahan satu lagi, yaitu adalah bagian yang terakhir. Apa itu yang terakhir? Itu bagian retrofit. Misalkan sudah masa lifetime-nya sudah tercapai, nanti bagaimana retrofitnya? Apakah nanti mau diganti atau di-upgrade atau nanti dikembangkan lagi berkaitan dengan sesuatu yang baru. Nah, ini beberapa jenis pekerjaan. Nah, di sini kita bisa lihat masing-masing pekerjaannya, ya. Yang pertama di bidang pembangkit. Di bidang pembangkit ada perencanaan, ada pemasangan, ada testing, ada operasi, ada pemeliharaan dan lain sebagainya. Demikian juga sama di sini. Nah, kira-kira lulusan SMK itu mau kemana ini? Lulusan SMK bisa masuk di pemeliharaan, bisa. Bisa masuk di operasi, bisa. Bisa masuk di testing, bisa. Bisa masuk di pemasangan, bisa. Jadi luas, lulusan SMK minimal bisa masuk di 4 tahap. Kalau di perencanaan ya jangan lulusan SMK di perencanaan. Ya, nggak nyampe ya lulusan SMK sampai ke perencanaan. Kalaupun nanti mau ke perencanaan butuh pengalaman kerja yang lama. Lulusan SMK ya seperti Pak Ngadiono karena sudah lama, Pak Sihono sudah lama mungkin sudah bisa ya. Kalau yang fresh graduate ya jangan sampai nanti kita merencanakan ya, susah. Ilmunya nggak nyampe ya. Nah, ini berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan di dunia kerja ya. Nah, sekarang kita masuk ya, kenapa kita pakai energi listrik? Energi listrik ini menjadi energi yang paling banyak digunakan di dunia. Kenapa kok energi listrik menjadi pilihan utama? Yang pertama praktis. Tadi sudah saya singgung. Seandainya kita masih di revolusi industri 1.0, Bapak Ibu sekalian, kemana-mana kita bawa boiler. Kemana-mana kita harus masak air. Mau menghidupkan kipas angin, masak air, ya kan? Kipas angin, masak air. Menjadikan uap, uapnya nanti dikompres. Setelah dikompres nanti digunakan untuk muter kipas, kipasnya baru muter. Kipasnya juga cepat jebol karena di situ tekanan dan suhunya tinggi. Maka kipasnya mesti harganya mahal supaya bisa muter. Nggak efisien. Nah, dengan listrik sekarang enak. Dengan penemuan motor listrik. Tinggal colok ke listrik, sederhana. Praktis. Yang berikutnya handal. Listrik itu termasuk handal. Kalau ada gangguan, itu gampang penanganannya. Asalkan ditangani oleh SDM yang berkualitas. Asalkan menggunakan komponen yang memenuhi standar. Asalkan dikembangkan, direncanakan oleh orang-orang yang memang mempunyai kompetensi. Maka listrik itu akan handal. Jika tidak, ya nggak handal, Pak. Ya. Yang ketiga, bersih. Nah, ini Pak Ngadiana, ini kalau jalan-jalan ke PLTU gimana coba di sana? Ya. Bersih enggak, Pak? Ya, karena kalau PLTU kan masak air. Masak airnya pakai apa? Pakai batu bara. Batu bara itu abunya kemana-mana. Maka ya nggak bersih. Kalau kita masak
airnya pakai arang juga, kayu juga nggak bersih. Maka ini listrik itu sangat bersih. Bersih maksudnya di mana? Di konsumen. Kalau di produsen itu urusan produsen, ya. Yang berikutnya mudah dibangkitkan, bisa pakai uap, pakai gas, pakai batu bara, pakai nuklir, pakai solar cell dan lain sebagainya. Mudah dikonversi, tersedia di mana-mana, harganya ekonomis, aman. Ini aman tanda kutip ya, asalkan di tadi SDM-nya bagus, peralatannya memenuhi standar ya, dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Tapi ada satu kelemahan energi listrik. Apa itu Pak kelemahan dari energi listrik? Kelemahan dari energi listrik itu yang paling utama yaitu adalah tidak dapat disimpan dalam tanda kutip. Artinya apa? Dalam jumlah besar. Seandainya listrik bisa disimpan Pak, teman-teman di pembangkit itu pada bahagia. Minimal kalau hari raya, baik Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan hari raya yang lain bisa pulang, Pak. Karena sudah disimpan. Karena nggak bisa disimpan, maka mereka nggak boleh pulang. Pejuang-pejuang listrik itu ya pejuang sejati yang nggak bisa pulang. Bisa disimpan, Pak, pakai baterai. Masalahnya berapa yang bisa disimpan? Sangat kecil. Bisa disimpan pakai power bank, bisa disimpan pakai baterai, bisa disimpan pakai super kapasitor. Tetapi jumlahnya relatif kecil. Nah, seandainya nanti besok ketemu baterai atau power bank yang kecil tapi ukurannya besar, senang enggak Pak kira-kira? Power bank kecil tapi bisa nyimpen listrik yang besar. Bapak misalkan bisa nyimpen 1 megawatt ya. 1 megawatt jam dalam sebuah power bank yang ukurannya mungkin sebesar PC, personal komputer. Senang nggak kira-kira? Senang Pak, senang. Senang, yakin Pak? Mantap. Kalau saya malah nggak senang Pak. Nggak senangnya kenapa? Karena bahaya. Ya kan? Seandainya nanti ditemukan baterai penyimpanan yang super besar, dan itu kenapa teknologi baterai itu perkembangannya selalu dihambat, karena itu bahaya, potensi bahaya. Bahayanya gimana? Kalau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebesar itu Pak, 1 megawatt jam, kalau dikonsletkan, itu energi yang ditimbulkan besar Pak. Kalau ditaruh di sebuah hotel, Pak, sebuah hotel itu meledak itu dengan energi segitu. Kalau ditaruh di pasar, berapa korbannya? Maka sebenarnya perkembangan teknologi kadang-kadang itu tidak terlalu menyenangkan. Apalagi nanti kalau ditemukan energi power bank, ukurannya kecil, nanti energinya sangat besar, luar biasa. Tinggal dilempar di pasar, orang mati, Pak. Ini efek samping. Tapi kalau di sisi saya sebagai orang elektrikal, senang ya. Karena ini kemajuan di bidang teknik. Tapi di sisi lain jadi ada masalah juga ya. Terima kasih Pak ya. Kita lanjut. Listrik yang berkualitas itu yang seperti apa? Ini sebagai guru Bapak Ibu harus tahu ya. Listrik yang berkualitas seperti apa? Yang berkualitas yang pertama harus stabil. Apa yang stabil? Tegangan dan frekuensi. Jika listriknya listrik AC. Kalau listriknya DC yang stabil tegangannya aja. Karena frekuensinya 0. Ini kalau di pembangkit ya, ini menjadi tulang punggung. Karena kalau tegangannya beda, apa yang terjadi? Tegangannya turun atau naik di luar batas kontrol, maka dia akan menyebabkan terjadinya keluar dari sinkron. Kalau keluar dari sinkron, maka pembangkit akan berubah menjadi motor. Kalau berubah menjadi motor bahaya. Karena di turbinya dia diputar, dia di sini malah nyedot listrik. Maka dia akan terjadi pemanasan yang sangat hebat. Sehingga nanti bisa merusakkan peralatan. Itu dari sisi pembangkit. Sehingga nanti sistem proteksinya di pembangkit harus bagus. Mestinya nanti dipasang relay ya. Relay misalkan untuk ini ya, power reverse. Nah, ini anak-anak SMK ya, relay-relay itu juga harus dikuasai. Ini penting.
Kalau nanti anak SMK kerja di pembangkit, relay power reverse itu kodenya berapa? Belum pernah diajari. Nah, ini repot ini. Ini kadang-kadang saya sering dikomplain, Pak Ali. Nah ini anak-anak SMK sekarang ini kode-kode itu malah nggak ngerti ini gimana ini Pak Ali. Ya nggak apa-apa. Memang anak SMK konsentrasinya banyak di instalasi perumahan kok. Tidak banyak yang menyasar ke pembangkit ya, ke sana ya nggak apa-apa. Yang penting kan bisa belajar Pak konsepnya ya. Nah, ini yang penting di di beberapa aplikasi di industri Bapak Ibu sekalian supaya nanti kita bisa link and match. Sekarang ini konsepnya itu kan sulit. Link and match. Apa yang harus link dan match? Ya. Konsep link and match itu kan ada 4, Pak ya. Link and match. Kalau istilah Pak Dirjen yang sekarang itu kan perkawinan. Tapi kalau menurut saya konsep perkawinan juga agak bias juga. Karena SMK itu nggak bisa kawin dengan hanya satu industri. Mesti kawinnya dengan banyak industri. Maka dibutuhkan poligami. Maka tidak bagus kalau itu dijadikan konsep. Menurut saya loh ini Bapak ya. Maka yang bagus itu apa? Ya link and match. Link and match itu apa? Yang pertama dari sisi quality. Dari sisi quality lulusan SMK itu nanti siap kerja di industri. Quality itu apa? Ya kompetensi tadi. Kompetensi itu apa? Knowledge-nya harus link dan match. Skill-nya harus link and match. Yang tidak kalah penting itu attitude-nya. Kebanyakan pembelajaran di SMK larinya ke pengetahuan dan skill. Padahal yang paling penting kalau di dunia kerja bukan itu. Kalau di dunia kerja yang paling penting itu adalah afektif. Bagaimana dia bekerja sama, bagaimana menghargai, bagaimana tanggung jawab, bagaimana disiplin, bagaimana dia motivasi kerja, dan lain sebagainya. Karena kalau masalah knowledge dan skill, itu di pendidikan manapun tidak ada yang namanya quality-nya itu siap kerja. Lulusan SMK mesti harus ada training. Karena prinsip pendidikan 16 prinsip Prosser, ini Bapak Ibu mestinya sudah sangat familiar ya. 16 prinsip Prosser ini di Indonesia sangat sulit untuk diterapkan. Kecuali kalau di luar negeri, pengalaman saya di Eropa, di Jerman, itu kalau pendidikan SMK, di sana itu di sekolah 2 hari, di industri 3 hari. Jadi memang benar-benar link and match. Nah yang kedua apa? Yang kedua quantity. Jadi quality-nya harus link and match, quality-nya harus sama. Link and match juga. Quality-nya link and match, quantity-nya nggak link and match, ya pengangguran. Ya. Yang ketiga adalah location, lokasi. Ini kita itu kan kadang-kadang SMK itu terdistribusinya nggak merata. Industrinya banyak pembangkit, SMK-nya malah justru yang elektrikalnya jarang. Nah ini lokasinya sehingga kadang-kadang nggak merata. Ini harus kita sesuaikan dengan potensi daerah. Yang ketiga waktu. Kapan industri butuh, SMK siap. Jangan nanti industri bukaannya bulan Agustus, SMK lulus industri bukaannya bulan Maret, SMK lulusnya bulan Juli, telat. Timingnya nggak tepat. Akhirnya ngambil dari luar. Kalau ngambil dari luar katanya tenaga kerja asing. Nah ini kenapa? Karena kita nggak bisa mengelola link and match. Sampai di sini bisa difahami Pak ya? Nah yang kedua tadi untuk stabilitas yaitu frekuensi. Ini untuk khusus AC. Yang ketiga fasenya seimbang. Listrik itu harus A. Fase R, S, dan T itu harus seimbang. Yang berikutnya urutan fasenya. Jangan sampai nanti tidak seimbang. Tegangannya harus seimbang. Jangan sampai nanti tegangannya yang R itu 380, yang S itu 385, yang T itu 373. Maka ini akan menyebabkan ketidakefisiensian. Nah, siswa SMK ini harus ngerti ya.
Ini karena kualitas ya. Yang berikutnya kontinuitas layanan. Nah, yang berikutnya bentuk gelombang untuk yang listrik AC. Maka harus sinus murni. Oke, yang berikutnya. Nah, ini sistem tenaga listrik kalau saya gambarkan secara model, itu adalah terdiri dari 4. Yang pertama pembangkit, yang kedua transmisi, yang ketiga distribusi, dan yang ketiga adalah instalasi pemanfaatan. Nah, di sini pembangkit macam-macam. Ada PLTU, PLTG, PLTA, PLTP, panas bumi. Kalau yang sudah terinterkoneksi itu PLTU, PLTG, PLTGU, PLTA, dan PLTP. Kita belum punya PLTN. Nah, pembangkit biasanya tegangannya berapa? Tegangannya pada umumnya tegangan menengah. 3,8 sampai 20 kV. Untuk masuk saluran transmisi, di sini dibutuhkan trafo penaik tegangan. Dari 380, dari menengah dinaikkan menjadi 500 kV. Ada yang 150, ada yang menjadi 500 kV. Nah, di transmisi nanti diturunkan di gardu induk menjadi 150 kV. Nah, dari 150 kV nanti didistribusikan ke industri besar. Kalau yang di industri kecil nanti diturunkan menjadi 20 kV. Untuk perumahan nanti menggunakan 380-220. Ini untuk sistem tenaga listrik. Ini beberapa tegangan yang digunakan berdasarkan standar ya, ada banyak standar, ada standar USA, ada PUIL, ada PLN. Masing-masing menggunakan standar yang beda. Jadi tegangan itu dibedakan menjadi 6 tingkat. Tingkat pertama itu adalah ya, monggo silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Saya pernah mendapatkan training dari PLN Pak. Ya, betul. Tenaga listrik ini Pak, dari pembangkit dinaikkan dia menjadi 500 kV. Gitu ya, Pak, di step up, transformator step up. Nah, jadi dari penjelasan yang saya dapatkan itu hanya untuk penghematan dari material yang digunakan, karena nanti ketika kita naikkan tegangan ini maka kita akan menggunakan material kabel yang lebih kecil, karena tentunya nanti dengan menaikkan tegangan harusnya makin kecil. Nah, itu alasannya Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, kira-kira ada alasan lain nggak Pak yang kenapa dia harus dinaikkan tegangannya? Apakah dengan alasan itu sudah tepat gitu Pak? Ya, terima kasih Pak Palti Hutasoid. Ya, ini pertanyaan bagus. Kenapa kita menggunakan tegangan tinggi sutet ya? Di Indonesia pakai 500 kV kalau di Jawa Bali, kalau di Sumatera pakai 275 kV. Di Sumatera belum ada 500 kV. Jadi masih pakai 275. Nah, kenapa pakai itu? Tadi alasan yang pertama tepat, yang alasan pertama itu biaya, Pak. Karena kalau kita menggunakan tegangan lebih rendah, tadi Pak ya, kan rumusnya begini. S sama dengan V kali I. S itu daya, ini daya semu. V itu tegangan, I arus. Jadi kalau tegangannya itu rendah, maka arusnya besar. Kalau arusnya besar, maka butuh penampang penghantar yang lebih besar. Jadi nanti kalau penampang yang lebih besar, itu konsekuensinya harganya lebih mahal. Itu yang pertama, Pak ya. Nah, konsekuensi yang kedua sebenarnya kaitannya dengan efisiensi. Kalau orang elektrikal, kalau Bapak Ibu guru mestinya menjelaskannya biaya nomor terakhir ya Pak ya. Yang dijelaskan pertama kali itu kaitannya dengan apa? Efisiensi. Jadi kalau kita bicara tentang efisiensi, maka di dalam pengiriman pasti ada yang namanya rugi, Pak. Rugi-rugi. Nah, rugi-ruginya apa? Rugi-ruginya I kuadrat kalikan Z. Z itu impedansi. Impedansi itu bisa R, bisa XL. Nah, di saluran itu dia punya R, kabel itu ya, bukan kabel kawat ya. Kawat itu punya R dan punya XL.
Semakin arusnya besar, karena di sini dikuadratkan, maka rugi-ruginya makin besar. Sehingga dengan menggunakan tegangan tinggi, maka arusnya kan kecil. Kalau arusnya kecil, I kuadrat Z-nya menjadi lebih kecil. Jadi alasan pertama itu masalah efisiensi. Ya. Alasan yang kedua itu baru dari alasan cost, biaya. Ya. Kalau tadi cost-nya apa? Cost pertama, harga penghantarnya mahal. Cost yang kedua, kalau penghantarnya tebal, maka berarti berat. Kalau berat, berarti butuh tower yang kuat. Towernya harus lebih kuat. Nah, tower yang lebih kuat ya lebih mahal juga. Terus kalau dia lebih kuat, nanti andongannya kan kalau di transmisi itu kan penghantar itu kan akan mengalami pemuaian, Pak ya. Enggak lurus seperti ini, tapi kan ada andongan begini, Pak ya. Ya, Pak. Nah, kalau dia menggunakan penghantar yang lebih besar, andongannya akan lebih besar juga. Maka dia ketinggiannya harus lebih tinggi. Sehingga memang dari sisi teknis itu tidak efisien dan tidak ekonomis. Ya, ini kaitannya dengan kenapa memilih menggunakan tegangan tinggi. Tapi ada konsekuensinya juga, Pak. Kalau kita menggunakan tegangan tinggi, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita membutuhkan isolasi yang lebih bagus. Semakin tinggi tegangan, kita membutuhkan isolasi yang lebih bagus. Semakin besar tegangan, semakin besar arus, maka kita membutuhkan ya penghantar yang lebih besar dan kemampuan meredam panas. Jadi masing-masing itu dua-duanya tarik ulur, Pak ya. Nggak ada yang bagus. Karena punya konsekuensi. Tegangan muncul masalah isolasi. Arus muncul masalah panas. Jadi kan kita mencari titik yang optimal. Tergantung dari apa? Tergantung dari jarak. Kalau jaraknya tidak terlalu jauh, ya kita pakai yang tidak terlalu tinggi tegangannya. Tapi kalau jaraknya jauh, ya kita harus lebih tinggi. Supaya nanti ruginya menjadi optimal, biayanya menjadi paling minimal. Saya kira itu ya Pak Palti Hutasoid ya untuk jawabannya tadi. Ada yang lain? Monggo silakan. Nah ini untuk tegangan ya. Tegangan ini standar USA, ini standar PUIL, dan ini standar PLN yang dipakai di PLN. Jadi ada extra low. Ini kalau ini extra low, ini untuk yang instrumen Pak. Instrumen itu kalau untuk AC di bawah 50 volt itu sangat aman. Kalau DC di bawah 120 volt aman. Sehingga PLC itu menggunakan tegangan 48 nggak usah takut kesetrum Pak ya. Yang ngajar PLC pakai tegangan 24, 12, 48, 110, 120 nggak usah takut kesetrum karena itu aman. Kalau trafo tegangannya 48 volt AC ya aman, asalkan itu pada kondisi normal. Kecuali kalau pada kondisi basah. Kalau basah itu separuhnya. Ya. Yang berbahaya itu sebenarnya tegangan atau arus, Pak? Apa Pak kira-kira? Yang berbahaya itu arus atau tegangan? Ini guru-guru teknik listrik itu biar ngerti ini. Ini yang bahaya sebenarnya apanya ini Pak? Arusnya atau tegangannya? Silakan. Izin Pak, arusnya Pak. Arusnya ya. Semua setuju? Arus? Setuju Pak. Setuju ya? Arus Pak. Yakin? Yakin, aku yakin Pak. Aku yakin. Pertanyaan kedua ya. Kalau yang berbahaya arusnya, kenapa kok warningnya atau peringatannya awas tegangan tinggi? Kenapa enggak awas arus tinggi, Pak? Kenapa kira-kira? Tegangan tinggi artinya potensi bahayanya tinggi, Pak. Tegangan tinggi artinya potensi bahayanya, Pak. Iya. Terima kasih ini Pak Yulianto nih ya. Benar sekali Pak ya. Jadi yang namanya peringatan itu potensinya. Kalau arusnya tinggi arus tinggi sudah menjadi kecelakaan ya. Jadi memang benar yang berbahaya itu tegangannya, yang berbahaya bagi manusia itu adalah arusnya. Tetapi
Yang menyebabkan terjadinya arus itu karena adanya sumber tegangan. Jadi yang diperingatkan adalah tegangannya. Nah, tegangan yang berbahaya berapa? Di atas 50 volt untuk AC. Lebih besar 50 volt. Ini tegangan mulai low voltage itu berbahaya. Jadi sebenarnya pembagian ini saya nggak setuju, Pak. Low voltage itu pandangan orang awam, tegangan rendah itu kan nggak berbahaya, Pak ya. Tapi kita menggunakan low voltage peringatannya awas tegangan tinggi, jadi kontradiksi. Padahal tegangannya berapa? 220. 220 itu bukan tegangan tinggi. 220 itu masih tegangan rendah. Apalagi tegangan menengah aja masih belum tegangan tinggi. 20 kV itu juga masih belum tegangan tinggi. Nah ini kadang-kadang istilahnya memang nggak pas. Tapi nggak apa-apa, ini sudah menjadi istilah ya Bapak-Bapak sekalian. Nah ini contoh untuk sistem tenaga listrik pada diagram single line diagram. Nah ini Bapak Ibu sekalian, siswa-siswa diharapkan nanti mempunyai kompetensi minimal apa? Bisa membaca gambar. Oh ini simbol apa ya? Ini simbol apa? Garis itu artinya apa? Ini simbol ini artinya apa ya? Ini harus ngerti cara membaca gambar karena kita komunikasi antara operator, antara pelaksana, antara maintenance engineer itu komunikasinya pakai gambar. Jadi menurut saya lulusan SMK itu paling utama harus bisa baca gambar. Ini contoh sistem interkoneksi sistem tenaga listrik di Jawa Bali. Ini dari Suralaya, ini Cilegon, masuk nih Pak Adiana ini ya. Ini ada di Muara Tawar, Jakarta, ada di Cawang, Jakarta, ya. Ini ada di mana ini? Ungaran, ada di Jawa Tengah, Tanjung Jati, ini ada di Gresik, ini ada di Grati, ada di Paiton dan lain sebagainya. Ada di Cilacap, ya. Pembangkit ada UP2B dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini komponen dari sistem tenaga listrik itu ada berapa? Yaitu ada 4. Pembangkit, transmisi, pemakaian, dan jaringan distribusi. Nah, dasar untuk pengusahaan energi pakai apa? Ya, kita perlu memahami tentang ini. Dasar hukumnya kalau di Indonesia kita pakai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Sudah pernah baca belum Pak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002? Ini guru teknik listrik mestinya ngerti tentang undang-undangnya tentang listrik, Pak. Kalau belum nanti di-download, Pak ya. Nah, ini dasarnya. Ini saya ringkes saja. Dasarnya apa? Ya, jadi pengusahaan teknik listrik untuk komersil dan sendiri. Itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama harus andal. Andal itu ya ini, reliable, jempol ya. Yang kedua harus aman. Yang ketiga harus akrab lingkungan. Tidak boleh merusak lingkungan. Kalau buat genset ya nggak boleh merusak lingkungan. Kalau milih genset ya milihnya yang silent. Milihnya yang efisiensi tinggi gitu ya. Jangan genset yang boros. Genset yang suaranya memekakkan telinga tetangga gitu. Genset yang asapnya ini ya kita pilih ya minimal peralatan seperti itu. Karena ini amanah dari undang-undang ya. Nah, ini berdasarkan undang-undang tadi ya. Jadi pengusahaan ketenaga listrikan baik di pembangkit, di gardu induk, transmisi, distribusi dan jaringan transmisi maupun distribusi itu sampai ke pelanggan. Pelanggannya siapa? Bisa tempat kerja, sekolah, universitas, rumah sakit, hotel, pabrik dan lain sebagainya maupun bukan tempat kerja. Rumah ibadah apalagi yang bukan tempat kerja. Tempat lain lah ya. Nah itu harus tadi ya. Harus aman, andal dan ini. Harus memenuhi apa? K3. Harus memenuhi apa? A3. Kalau di tempat kerja harus mengutamakan K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau di bukan tempat kerja A3. Ya. Nah ini yang penting. Nah untuk bisa mencapai
pelaksanaan pekerjaan kelistrikan dengan baik, maka kita harus berpegang pada 4 sumber ini. Apa sumbernya? Ini mestinya para guru ya. Para guru itu ya harus pedomannya ini. Kalau orang Islam pedomannya Al-Qur'an ya, sunnah, terus kias dan lain sebagainya ya. Kalau orang beragama Nasrani ya kitab sucinya Injil ya. Kalau Hindu Buddha ya. Kalau orang ahli listrik pegangannya ini Pak. Yang pertama hukum. Jangan sampai nanti kita guru ya mengajarkan sesuatu tidak sesuai dengan hukum di bidang kelistrikan. Saya riset misalkan guru menemukan inovasi nih, ya kan? Bikin pembangkit yang ternak listrik. Ini yang sering kali muncul. Free energy. Ini kalau kita lihat di YouTube itu Pak ya. Banyak kita nemukan free energy. Kadang-kadang itu guru SMK saya sedih gitu loh ya. Kenapa? Ya karena tidak berpedoman pada hukum. Hukum apa? Yang pertama, hukum kekekalan energi. Energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, nggak bisa ditambah. Energi itu hanya bisa dikonvert, diubah dari satu bentuk yang lain. Setiap convert itu mesti ada rugi. Jadi jangan sampai nanti guru SMK mempublish, ya kan? Ini loh pembangkit yang nggak akan habis energinya. Pakai metode apa gitu ya. Jadi pembangkit dicas dulu pakai listrik, listriknya digunakan untuk ngecas aki, akinya nanti untuk ngecas pembangkitnya lagi. Itu katanya bisa terus-menerus itu sampai akinya rusak ini. Nah, ini konsep yang keliru. Konsep free energy kalau kita lihat di YouTube banyak yang keliru. Jadi jangan mengajarkan konsep free energy yang ada di YouTube untuk di kelas. Kita berpedoman pada hukum. Hukum yang lain apa? Hukum Kirchhoff. Hukum apa? Hukum Ampere. Hukum Gauss. Ini hukum-hukum. Hukum Faraday. Ini menjadi pegangan kita, ya. Nah, yang kedua, pegangan kita apa? Standar. Standar yang digunakan apa? Standar IEC, standar PUIL, standar JIS, standar DIN, standar ANSI, standar IEEE, dan lain sebagainya. Kalau instrumen, standar ISA, Pak. Pak Ngadiono. Nah, standar ISA. ISA apa singkatannya, Pak? ISA itu Instrumentation Standard of America. Jadi nanti kalau Bapak ngajarkan tentang itu, kalau di Cilegon Pak, di pembangkit Pak ya, yang nangani di situ ya harus tentang ISA itu Pak, standarnya. Standarnya apa? Misalkan Bapak ngajarin tentang sensor. Sensornya apa? Ada elektronik, ada pneumatik. Pneumatik standarnya berapa? 3 sampai 15 PSI. Kalau elektronik itu nanti ada digital, ada analog. Analog standarnya apa? Analog itu standarnya 5-20 mA. Mengacunya kemana? Ke ISA. Kalau Bapak gunakan yang di luar itu ya nanti nggak bisa sambung. Yang digital pakainya apa? Oh, produknya Schneider pakainya Modbus. Produknya CMN pakainya Profibus. Produknya Yokogawa pakainya Filbus dan lain sebagainya. Ini instrumen di industri, Pak, ya. Oke, kita lanjut, ya. Yang berikutnya ini ada peraturan. Peraturan contohnya PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Peraturan PLN, ya, Peraturan Indonesia Power kalau di pembangkit, Peraturan AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, dan lain sebagainya. Ini peraturan, ini menjadi acuan. Nah, yang ketiga, yang keempat itu adalah rule of thumb. Apa itu rule of thumb? Aturan tangan. Ini enggak wajib, tapi banyak digunakan. Rule of thumb itu kan contoh sederhana. Bapak-bapak kalau mengukur kabel itu berapa minimal tahanan isolasinya agar instalasi itu memenuhi persyaratan?
Nggak ada standarnya, nggak ada hukum teorinya yang menyatakan harus sekian. Adanya apa? Rule of thumb. Menurut pendapat ahli A mengatakan harus 1000 kali tegangan kerja. Ahli B mengatakan 1000 kali tegangan kerja ditambah dengan 1 mega ohm. Ahli C mengatakan 2 kali 1000 tegangan kerja ditambah 1 mega ohm. Beda-beda. Itu makanya kita pakai rule of thumb. Nah, kita tinggal mengacu kemana? Berapa tahanan pentanahan untuk instalasi listrik? Ya kan? Berapa tahanan pentanahan untuk grounding yang tidak langsung dengan menggunakan menggunakan reaktor? Itu contoh ya kalau di aplikasi di lapangan. Ini harusnya Bapak Ibu nanti dikuasai ya. Nah, ini contoh untuk puil. Puil mestinya sudah up to date mulai dari 38, 64, 77, 87, 2000 sampai yang terbaru 2011. Edisi yang terbaru 2014. Karena ternyata ini puil itu berubah-ubah. Mungkin ke depan akan berubah. Termasuk untuk kode warna kabel. Ini berubah ya. Termasuk nanti perhitungan arus hubung singkat. Untuk motor itu juga berubah. Termasuk nanti untuk persyaratan-persyaratan yang lain itu juga berubah. Untuk grounding penangkal petir itu berubah. Ini banyak perubahannya nanti bisa dilihat di puil ya. Langsung aja ya. Nah, menurut puil apa? Instalasi listrik itu adalah bangunan mulai dari pembangkit sampai ke penggunaan akhir. Peralatan listrik adalah ini ya definisinya dan perlengkapan itu ini. Ini enggak saya bahas lebih mendetail lah ya. Nah, ini ruang lingkupnya di teknik tenaga listrik tadi sudah saya jelaskan ya. Ini tadi ya. Enggak perlu saya bahas lagi. Yang pertama Sewu, Pak. Ya, monggo silakan. Izin bertanya, Silakan. ini tentang kebetulan puil di kode warna, Pak. Ya. Pak Muhal. Jadi RST itu kan kalau puil 2000, kalau nggak salah saya ya, Ya. merah, kuning, hitam, biru, dan loreng ya Pak ya? Merah, apalagi Pak? Kuning, hitam. Kuning, hitam. Ya, untuk netralnya biru. Terus PE-nya itu loreng ya Pak ya? Kuning, hijau ya? Hijau, kuning ya. Tetapi gini Pak, saya melihat, ini juga pertanyaan dari siswa, di PLN itu pakainya merah, kuning, biru Pak, untuk L3-nya. Jadi pertanyaannya sederhana Pak, kan ada standar tadi puil, ada SPLN ya Pak ya? Ya. Itu bagaimana kita menjelaskan ke peserta didik Pak? Terima kasih. Ya. Pak. Sama-sama Bapak ya. Jadi fungsi standar itu adalah untuk standar bebas sebenarnya kita mau mengacu kemana ya. Standar yang digunakan kita bebas mau mengacu kemana ya antara standar satu dengan standar yang lain. Ini kalau untuk puil 2000 benar Pak ya, warnanya yang pertama itu R-nya merah, yang S-nya kuning, yang T-nya hitam ya. Betul, yang Pak. birunya itu netral dan yang groundnya itu adalah hijau kuning. Kalau untuk puil 2011 ini udah berubah Pak ya. Berubahnya ya, apa betul, Pak? Pak? Apa Pak? Hitam, coklat, abu-abu. Kebalik Pak. Oh, coklat, hitam, coklat abu-abu dulu. Ya? Coklat terus? Hitam, abu-abu. Abu-abu dulu Pak. Coklat, abu-abu, hitam. Baru hitam. Yang hitam sama ya, ini nggak berubah ya. Terus yang berikutnya netral dan ini juga sama ya. Sama ya. Ini sama. Biru di sini loreng ya, hijau kuning. Ini untuk puil yang baru. Nah sebenarnya puil yang baru itu mengacu kemana? Ke IEC Pak, standarnya IEC. Standarnya British juga sama, ini internasional Pak. Nah memang di puil 2000 memang orang Indonesia lebih senang warna yang terang Pak ya. Kenapa kita pakai merah, kuning, hitam, biru? Kalau saya lebih senang pakai, ini pendapat pribadi Pak ya. Kalau saya lebih senang menggunakan puil 2000 Pak.
Karena kalau warna merah, kuning, dan hitam itu cara membedakannya enak Pak, cepet. Kalau saya bongkar panel yang isinya rumit ya, yang marsaling kabelnya jelek, itu dengan kode warnanya merah, kuning, dan biru itu cepat menemukan RST-nya Pak. Tapi kalau pakai coklat, abu-abu, dan hitam, itu kan warnanya gelap-gelap Pak. Betul Pak. Nah itu Apalagi dibutuhkan sudah lama usaha yang instalasinya lebih. Pak ya. Ya betul. Tapi itu standar internasional. Gunanya untuk apa sih standar? Ya, pengalaman kerja saya Pak ya, saya pernah kerja di industri Pak. Itu pada waktu itu kita melakukan maintenance untuk instalasi listriknya. Instalasi listrik untuk penerangan, untuk catu daya, dan juga untuk motor. Nah kebetulan dulu begitu kita analisis itu ternyata tidak standar. Warnanya itu kadang-kadang R itu jadi hitam, kadang-kadang R itu merah, kadang-kadang R itu kuning. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang yang tidak mengerti tentang budaya Indonesia, kebetulan dulu ada orang Itali, Pak ya. Orang Itali mau install unit baru, mesin baru, Pak. Kita impor mesin dari Itali yang melakukan apa namanya? Commissioning itu orang sana untuk construction-nya. Nah, begitu dia sana saya sudah bilang sama orang Itali itu, ini Indonesia Bung, bukan Eropa gitu ya. Nah dia nggak mau gitu saya dampingi ya. Mungkin karena ya agak takut juga ya kan, ada orang Indonesia mendampingi kan, proteksi terhadap teknologinya. Nah dia percaya aja ngambil kabelnya itu beda gitu kan. Dikiranya kalau warna dureng itu selalu ground, aman ya kan. Nah begitu dia pegang dia kaget gitu ya. Wah ini apa-apaan ini ya. Ternyata loreng itu nggak ground gitu, ada tegangannya. Nah ini menarik ya. Jadi memang di tempat kita itu kadang-kadang tidak menggunakan standar. Nah bagaimana kita mengajarkan ke siswa? Nah yang penting kita memahamkan tentang standar. Ini standarnya seperti ini. Kalau untuk puil ya standarnya yang lama pakai ini, kalau yang baru pakai ini. Kalau internasional pakai ini. Fungsinya nanti kalau dia nanti bekerja di industri-industri yang multinasional ataupun di industri yang sudah menerapkan standar supaya ngerti. Apabila orang-orang Eropa itu kan budayanya kebanyakan orang sana itu menggunakan teori Y. Bapak Ibu sudah tahu teori X dan Y belum? Belum ya? Apa itu teori X dan Y? Teori X dan Y itu orang-orang Eropa senangnya pakai teori Y. Teori Y itu apa? Dia percaya pada masyarakat, pada bawahan bahwa mereka itu rajin, loyal, sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal standar. Jadi begitu mereka di bawah sadarnya, begitu mereka melakukan pekerjaan yang warna abu-abu itu yang mesti selalu dia untuk fase T. Oh fase S bukan T ya. Hitam itu selalu fase T. Biru itu selalu netral. Begitu dia nanti bekerja dengan sistem yang tidak sesuai dengan standar, ini berbahaya. Nah beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu senang menggunakan teori X. Segala sesuatu senangnya kan dimonitor, diawasi. Termasuk ini kuliah daring, pelatihan daring ini kan. Di tengah-tengah dikasih presensi. Kenapa? Karena kita nggak percaya kadang-kadang. Daftar tok tapi nggak ikut gitu ya. Namanya dapat sertifikat. Nah ini kalau di luar Pak ya. Saya pernah ikut seminar, workshop, nggak pernah dapat sertifikat. Saya minta sertifikat terus dibilang, lah sertifikat itu buat apa? Pak Ali bisa aja. Nah ini memang ini kenyataan Pak ya. Jadi saya begitu pulang itu sama kesini lah. Kegiatan saya di luar itu apa buktinya gitu kan? Betul Pak Ali. Tambah ilmu aja ke orang sana kalau ikut kegiatan itu enggak mikir sertifikat. Mantap Pak. Kalau di tempat kita kan beda ya. Ya ini budaya Pak ya. Nah dengan adanya standar itu sebenarnya begitu. Kita nanti pelan-pelan menuju ke teori Y. Tidak terus berpicu di teori X ya. Kalau kita berpicu teori X, kita itu nggak efisien. Pekerja kita itu tadi Pak ya, kalau nggak pakai standar itu kan kita harus cek dulu. Ini bener R atau S atau T. Kita kan harus uji dulu Pak. Nah nguji butuh waktu. Pengujian kadang-kadang dibutuhkan offline, kadang-kadang harus online ya. Kalau alatnya nggak ada ya kita termasukkan harus offline. Nah begitu offline ini mengganggu.
maka tidak efisien. Nah, beda dengan orang Eropa itu lebih senang menggunakan itu tadi Pak ya, percaya. Termasuk kalau kita naik kereta, naik bus di Eropa itu jarang diperiksa, Pak. Kalau orang kita ke sana hati-hati, Pak. Kok nggak pernah diperiksa, nggak usah beli tiket gitu ya. Tapi begitu nanti ketahuan, dendanya repot itu. Nanti di paspor dikasih tanda hitam. Pernah naik kereta nggak bayar. Begitu Pak ya, kira-kira ya. Harus dijelaskan. Beda standar nggak apa-apa, yang penting standar itu konsisten. Kalau dalam sebuah sistem instalasi ya harus standarnya mau pakai apa. Oh di sini pakai PLN ya pakai PLN. Pakai PUIL 2000 ya pakai, udah nggak apa-apa. Pakai PUIL 2011 nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Jangan sampai nanti di satu tempat pakai PUIL, satu tempatnya pakai yang lain. Nah yang berbeda ini yang bahaya. Terima kasih Pak. Monggo ada yang lain? Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi sudah. Nah, sekarang kita bicara tentang pemodelan sistem tenaga listrik. Ini penting Bapak Ibu sekalian untuk memodelkan sistem tenaga listrik. Nah, pemodelan sistem tenaga listrik yang paling gampang itu menggunakan model grafik. Yaitu menggunakan single line diagram, SLD maupun wiring diagram. Nah, ini mungkin saya sampaikan secara detail ya, nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Saya kira sudah familiar dengan ini ya, mungkin tidak perlu. Nah, untuk gambar teknik listrik itu biasanya menggunakan dua standar ini, ANSI atau IEC. Oke. Terima kasih Pak Bobi. Nah, ini contoh untuk ANSI Bapak Ibu sekalian, ini untuk IEC. Ini beda. Untuk simbol generator sama, simbol motor sama, tetapi yang beda itu adalah alternatifnya. Trafo itu beda. Nanti kita bisa lihat. Kalau orang-orang Amerika gambar trafo ya kebanyakan begini. Kalau ada gambar trafo, gambarnya seperti ini, itu berarti itu menggunakan ANSI. Kalau gambar trafo pakai simbolnya ini, berarti ini kebanyakan orang Eropa, IEC. Ini sama ya, untuk trafo ini contoh aja ya. Untuk R sama, nggak ada bedanya. Untuk C juga sama ya, untuk polar dan non polar. Untuk reaktor itu sama ya, yang beda di sini. Ya. Terus yang berikutnya untuk breaker. Untuk breaker itu ada perbedaan. Ada yang menggunakan simbol seperti ini maupun yang seperti ini. Nah, untuk low voltage-nya sama ya. Untuk switch sama ya. Untuk macam-macamnya nanti bisa dilihat di standarnya ANSI maupun IEC. Untuk kapasitor sama ya. Untuk fuse beda. Ada beda sedikit tentang fuse ya. Terus untuk ini contoh-contoh aja. Ya, ini kalau kita lihat ini pakai IEC. Ya. Ini juga Indonesia kebanyakan pakai IEC, bukan ANSI. PLN pakainya IEC referensinya ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ini kuis sebenarnya ada ya di akhir ini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Monggo kalau ada pertanyaan, masukan ataupun tanggapan ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, tadi saya janji sama Pak Ngadiono untuk yang yang instrumen Pak ya? Oh ya, instrumen Pak. Kalau instrumen itu cakupannya ada 3 Pak. Apa itu 3 itu? Saya tuliskan di sini. Janji aku. 3 itu yaitu adalah, bentar Pak ya. Yang pertama itu disingkatnya pakai MDA, Pak. Apa itu MDA? Ini kok belum muncul di sini. Ini saya buatkan ini dulu. Biar saya gambar di sini aja. Kalau di bidang instrumentasi, Pak,
dan kontrol atau otomasi Pak ya, itu lebih banyak MDA. Apa itu M? M itu measurement Pak. Apa itu measurement? Measurement kaitannya dengan pengukuran. Kalau di sistem instrumentasi dan kontrol nanti bicara tentang sensor. Bicara tentang transducer. Bicara tentang transmitter. Bisa difahami Pak ya? Ya. Nah, di teknologi sensor nanti ada macam-macam Pak ya. Yang banyak di sensor itu apa? Ini tergantung dari industrinya. Ada industri proses, ada industri manufaktur, ada industri jasa. Kalau industri proses seperti pembangkit itu industri proses, Pak. Bio farma industri proses. Terus semen gresik Vesto, itu proses. Vesto Pak. Ya? Vesto. Kalau Vesto itu kan vendor, Pak. Oh. Vesto itu kan penyedia peralatan apa namanya? Pneumatik, Ya, elektropneumatik ya. pneumatik ya, elektropneumatik. Ya. Vesto itu penyedia. Jadi nanti bentuknya itu masuk di aktuatornya, Pak. Itu masih belum masuk, Pak ya. Ya. Ini bicara masih di sensornya. Sensornya nanti tergantung, ini ada sensornya, ada analog, ada digital. Kalau analog itu contohnya apa? Analog itu sensor suhu, sensor tekanan, pressure, sensor level, sensor flow, ya. Itu untuk sensor analog. Kalau sensor digital contohnya apa, Pak? Limit switch, ya. Pokoknya sensor yang kondisinya cuma on atau off, ya, itu sensornya. Bisa difahami, Pak, ini, Pak? Ya, insyaallah. Nah, yang kedua itu adalah decision, Pak. Apa decision? Decision itu keputusan. Keputusan itu nanti bentuknya apa? Bisa bentuknya ini tadi M ya Pak ya. Yang sekarang D, decision. Decision bentuknya apa? Bentuknya adalah tadi bisa bentuknya elektromagnetik. Elektromagnetik contohnya apa, Pak? Kontrol pakai Vektor. relay. Ya toh? Ya. Kontrol pakai MC. Kontaktor. Ya, magnetic kontaktor. Contoh aplikasinya apa kalau di industri? Starting motor. Masih motor listrik. Ya, motor listrik startingnya. Yang paling banyak digunakan bintang segitiga. Ya. Itu mesti pakai magnetic kontaktor. Caranya bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa semi, ya, macam-macam, bisa otomatis, ya. Itu untuk starting. Ini contoh untuk yang pakai elektromagnetik. Yang kedua pakai analog. Analog pakai apa, Pak? Ini pakai kontrol analog. Ya pakainya ini op-amp, transistor ya. Ini pakai transistor. Pakai op-amp. PID, pernah dengar istilah PID, Pak? Proporsional, integral, derivatif. Ini banyak digunakan di industri, Pak. Ini untuk kontrol loop tertutup. Jadi kalau di sistem kontrol di industri itu ada dua, Pak. Ada loop terbuka, ada loop tertutup. Apa yang dimaksud loop terbuka? Kalau loop terbuka itu outputnya tidak di-feedback-kan ke controller. Contohnya Bapak Ibu ngatur kecepatan motor listrik, kecepatan putarnya. Kecepatan putarnya yang dikehendaki misalkan 1200 RPM. Itu tidak di-feedback, kecepatannya sudah 1200 atau belum? Tapi kalau yang untuk close loop, ya loop tertutup, itu nanti di-feedback. Kalau belum 1200 nanti dilakukan manipulasi. Caranya gimana?
buka tutup ya. Kalau misalkan kita mau kontrol level, ya levelnya nanti harus dilihat ya di sensor. Sudah berapa? Kalau belum gitu nanti ya pompanya kita buka. Contoh misalkan water level control. Di rumah kita water tone itu kan loopnya tertutup. Sudah tercapai atau belum? Jadi cuma dia dibuatnya on off aja kalau untuk water level. Kalau di industri biasanya dipertahankan nilainya konstan ya. Yang berikutnya adalah digital. Digital control. Contoh digital pakai apa, Pak? Relay. Ya, pakai relay itu termasuk digital, tapi relay kan lama, Pak. Sekarang relaynya sudah pakai relay elektronik. Bukan pakai relay elektromagnetik. Digantinya pakai apa? Relay yang baru, ya kan? Ya, pakai IC, Pak, ya. Pakai IC. Pakai IC logic. IC logika, on, air, not, ya, XOR, XNOR, dan lain sebagainya. Itu untuk digital. Yang berikutnya apa? Programmable. PLC. PLC. Ya. Selain PLC apa Pak ini? DCS, Distributed Control System. Ada SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Yang terakhir apa Pak? Ini Pak. Kontrol terintegrasi. Nah ini sekarang yang lagi banyak ini ya. Harus kalau ini ya pakai PLC-nya PLC yang ekspor. Nah ini kalau di SMK mungkin masih belum banyak dikembangkan ya. Kebanyakan kan masih PLC standalone. Satu PLC untuk ngontrol satu unit Pak. Kalau di tempat kerja itu nanti ada yang standalone, ada yang sudah terhubung dalam sistem terintegrasi. Supaya nanti bisa dikomunikasikan, pakai DCS dan lain sebagainya. Nanti di lain kesempatan saya jelaskan. Nah yang ketiga itu adalah apa Pak? Yaitu adalah actuation. Actuation apa? Disebut kalau di industri disebutnya adalah FCA. Final Control Element. Isinya apa di sini? Ini yang untuk memanipulasi, Pak. Bisa pakai pneumatik. Yang menggerakkan, Pak ya. Ya, paham, Pak ya? Ya. Bisa pakai yang kedua, pakai elektromagnetik. Contoh setrika, itu pakai elektromagnetik. On off-nya. Bimetal ya, elektromagnetik. Yang berikutnya pakai elektronik. Bisa pakai solenoid. Nah, ini banyak sekarang keran-keran. Bapak kalau mau membuat wudhu otomatis, kalau tangan Bapak nempel situ nanti dia airnya keluar. Gimana caranya? Ya pakai keran otomatis. Belinya di mana keran otomatis? Di Bukalapak banyak, di Shopee banyak, di Lazada banyak. Sensornya pakai apa? Sensornya nanti bisa pakai sensor LDR, pakai cahaya. Nanti kalau Bapak nempel ke situ, R-nya berubah, nanti dia akan mengkontak. Kontrolernya pakai apa? Kontrolnya sebenarnya pakai transistor. Transistornya nanti tinggal basisnya, Bapak bisa dihubungkan ke sensor. Bisa Pak buat tempat wudhu otomatis gampang ya. Atau yang lain nanti bisa ya. Saya kira itu Pak ya. Ini Pak Hartoyo sudah masuk, sudah siap memberikan materi ya. Dari saya mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Itu untuk bidang apa namanya actuation Pak ya, untuk actuation. Nah selain ini nanti ada juga pakai motorize, pakai motor, yang menggerakkannya pakai motor ya, dan lain sebagainya. Ini banyak kalau di industri Pak ya. Saya kira itu Pak yang kami sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya di dalam penyampaian. Saya sebagai manusia itu mohon maaf pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu Pak J. Amin. Ya. Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya Pak Hartoyo sudah siap? Halo Pak Hartoyo.
Gunung Sempu sinyalnya angel Mas Ali. Nggih, tingalipun niki. Niki ten Halo. kampus lho Pak Wine. Salam. Ten kampus niku tingalipun. Oh gitu. Wah, luar Tes biasa. 1, 2, 3. Mantap Mas Hartoyo. Please tesnya Oke. masuk. Oke. Wah, neng kampus sih. Rajin tenan. Lembur bro. Wes. Lembur Monggo, terus monggo. iki. Nggih, matur nuwun, semangat. Insyaallah bermanfaat. Monggo dilanjut, saya memonitor. Oke. Tes 1, 2, 3. Di monitor. Masuk sangat jelas Mas Hartoyo. Please Oke. lanjut. Sangat cakep. Sangat ganteng suaranya. Apakah sudah bisa dipirsani nggih? Slide yang saya tampilkan? Sangat ganteng. Ganteng wis, ganteng tenan. Pengantar pembangkit tenaga listrik. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta iklat dengan media pembelajaran teknik tenaga listrik yang saya hormati. Katanya ini katanya dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Aceh, dari Sumatera Utara, kemudian di Kalimantan. Mungkin mohon maaf Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum menonaktifkan mikrofonnya, mohon untuk di ya, ada suara yang baru. Mohon maaf.